Tanggal 12 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun WARA, yaitu Satuan Wanita TNI Angkatan Udara. Ini sebuah momen yang bersejarah karena 61 tahun yang lalu untuk pertama kalinya kaum perempuan yang mulai berkarir di menjadi prajurit, ya, menjadi di militer di TNI Angkatan Udara, dan ini tentu saja sesuatu yang patut dibanggakan karena ternyata tidak banyak, ya, dan sampai saat ini juga masih belum banyak kaum perempuan bertugas dan menjadi prajurit, apalagi sebagai penerbang di TNI Angkatan Udara. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Skuadron Udara 2 di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan kita akan bertemu dengan salah satu Sri Kandi Dirgantara yang saat ini menjadi penerbang khusus sebagai anggota WARA. Mari kita ikuti. Kesetaraan gender sudah lama terwujud di kalangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Kehadiran Satuan Wanita Angkatan Udara atau WARA membuktikan hal tersebut. Pada 12 Agustus 2024, WARA memperingati hari lahirnya yang ke-61. Peringatan HUT WARA tahun ini mengusung tema, dengan dilandasi semangat Kanya Bakti Sakti Sejati, WARA siap mewujudkan TNI Angkatan Udara yang adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis, serta dicintai rakyat dalam menjaga kedaulatan nasional. Tema tersebut mencerminkan komitmen WARA dalam mendukung transformasi TNI Angkatan Udara menjadi institusi yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kedekatan dengan rakyat. Di awal pembentukannya pada 12 Agustus 1963, WARA merupakan realisasi dari emansipasi wanita dan persamaan hak serta kewajiban para wanita dalam upaya bela negara. Dengan moto, Kanya Bakti Sakti Sejati, WARA berkomitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan keahlian serta kemahiran yang mereka miliki. Dalam momentum HUT ke-61 kali ini, WARA diharapkan terus termotivasi guna meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme dalam pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Udara. Halo Mbak Tika. Selamat pagi Mbak Desi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Insight with Desi Anwar kali ini sangat-sangat bangga untuk berjumpa dengan seorang Sri Kandi Dirgantara, Mbak Tika. Nama komplitnya Yustika Sari Diana Putri, dan Tika ini adalah ya Letnan kedua dari Korps Penerbang Skadron 2 di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan ini pesawatnya apa? CN295. Ini pesawat yang saya awakin namanya pesawat CN295, betul. Mungkin Mbak Desi berkenan kita lihat-lihat ke atas, lihat ke kokpit. Ini pasti ya, dan ini yang Tika awaki sudah sejak berapa lama? Insya Allah sudah sejak tahun 2022, jadi sudah jalan 2 tahun saya mengawaki pesawat CN295. Wow, ini luar biasa ya, dan ini kalau kita lihat CN295 ini adalah produk Indonesia kan ya? Betul, produk Indonesia dari PT DI bersama dengan Airbus Military di Spanyol. Iya, yuk kita naik ke atas, kita lihat langsung dari kokpit. Silakan Mbak Tika. Wah, ini kita ke kokpit ini, jarang sekali ini diberi izin. Silakan Mbak Desi. Nah, beginilah suasana kokpit di pesawat CN295. Ini pesawat sudah berapa ya usianya ya? Datang ke Indonesia sudah sejak tahun 2012 kalau saya tidak salah. Iya, dan ini Tika 2 tahun di CN295. Betul, di CN295. Oke. Dan kalau kita ini kan Tika selama 2 tahun ini
Ini mungkin perlu ya kita informasikan bahwa sekarang ini ada sekitar 26 penerbang ya. Betul. Dan Tika ini merupakan salah satu dari 2 penerbang perempuan. Siap, betul sekali Mbak Desi. Dari total sekitar 26 penerbang, terdapat 2 orang penerbang wanita, salah satunya saya dengan ada adik saya, Letda Vero. Iya, ini prestasi yang luar biasa karena menurut saya ini karena tidak banyak ya, dan pasti ada skill-skill tertentu, ada latihan yang tertentu yang harus dilalui, pendidikan tertentu. Tapi kita mulai dari CN295 ini. Boleh sekali Mbak Desi. Sudah terbang kemana saja? Alhamdulillah dengan pesawat CN295 di TNI Angkatan Udara ini saya sudah menjelajahi hampir semua pulau yang ada di Indonesia, baik dari Sumatera, Aceh, lalu Medan, Pekanbaru, Padang, sampai Lampung, kemudian Jawa terutama, lalu Kalimantan juga kemarin sempat mendukung rombongan ada yang misi ke IKN untuk persiapan HUT 17 Agustus, kemudian di Pulau Sulawesi alhamdulillah sudah pernah ke Manado, ke Makassar, Kendari, ke Palu juga termasuk, lalu Nusa Tenggara, Bali, Lombok, dan ada beberapa kota yang lain. Dan ini dalam waktu 2 tahun ya? Siap, dalam Kalau waktu 2 dihitung, tahun. ini kan jam terbang, ini benar-benar jam terbangnya. Siap, Ini berapa jam sekarang? Jam terbang sekarang alhamdulillah sudah mencapai 300 jam terbang. 300 jam terbang. sebagai Jadi kalau co-pilot. co-pilot ya, Siap. jadi selalu ada 2 orang ya di sini. Betul, selalu Ya, ada 2 siapa orang. biasanya ini pilotnya? Jadi untuk susunan CN295 bisa terdiri atas 1 captain pilot dengan 2 co-pilot biasanya yang dibawa saat misi. Jadi kita bergantian untuk mengurangi beban fatigue takutnya Iya, takutnya selama capek misi. ya. Siap, betul. Jadi untuk mengantisipasi Tika fatigue sebagai letnan kedua ya, Siap, jadi letnan. sebagai co-pilot. Nah, kalau terbang ini untuk misi apa saja biasanya? Untuk CN295 di Skadron 2 sendiri mendukung berbagai macam misi karena kami juga judulnya multi role airlift. Jadi mulai dari misi kemanusiaan, misi bantuan terhadap korban bencana, kemudian evakuasi medis, lalu penerjunan, pasukan, dan juga baik latihan maupun pada saat real dibutuhkan. Kemudian juga bisa membawa pejabat-pejabat seperti presiden, terutama untuk jika beliau-beliaunya ingin mengunjungi daerah-daerah dengan bandara yang landasannya pendek. Jadi salah satu keunggulan dari CN295 ini sendiri, kita bisa take off landing di landasan yang pendek yang tidak dimiliki pesawat yang lain. Oke, kalau dari segi jumlah pasukan yang bisa dibawa atau barang dan lain sebagainya, ini apa kapasitas CN295 ini? Untuk para trup kita bisa membawa 46 orang. Kemudian untuk beban sendiri kita take off weight maksimal di 23.200 kilo. Iya. Misi yang paling mengesankan selama 2 tahun ini apa saja, Mbak Tika? Menurut saya setiap misi merupakan sebuah pengalaman yang sangat baik dan mengesankan karena selalu ada hal-hal baru yang saya pelajari di setiap misi tersebut. Namun untuk yang paling mengesankan mungkin di misi penerjunan, lalu kami pernah mendukung ada kegiatan untuk di mana kami mendukung penerjunan oleh wanita-wanita tentara prajurit, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, termasuk polisi di waktu itu di TMII. Lalu juga pernah menolong untuk evakuasi korban, waktu itu ada korban penembakan di Papua, kemudian kita bantu evak dan kita bawa ke Jakarta untuk segera mendapat penanganan. Itu menurut saya luar biasa. Ya, dan harus bisa terjun payung juga kan? Siap. Salah satu kualifikasi sebelum kami lulus menjadi perwira Angkatan Udara, salah satunya harus pernah terjun 7 kali. 7 kali. Betul, Tika 7 sendiri kali. udah berapa kali? Saya sendiri cukup 7 kali itu saat pendidikan. Siap. Ya, nah kalau dari segi safety-nya, ini seperti apa nih CN295 ini dan apa kapabilitasnya? Ini kan ini bisa disebut pesawat ini lebih ke pesawat untuk misi bantuan, tapi bukan pesawat tempur kan? Bukan ini. Siap. Tapi kapasitasnya atau kapabilitasnya apa saja jadi? Salah satu keunggulannya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa take off landing di landasan yang pendek. Kemudian pesawat ini juga bisa melaksanakan tactical, namun tetap memperhatikan dari limitasi dari pesawat tersebut karena kita tidak bisa dengan G terlalu besar seperti pesawat tempur, lalu manuver-manuver yang ekstrim. Namun dengan kapasitas yang dimiliki CN ini, kita bisa mendukung berbagai misi. Kemudian dari segi safety sendiri, banyak sekali safety precaution dan sistem-sistem backup yang
mendukung apabila ada salah satu contohnya apabila engine mati, maka kita bisa menggunakan engine yang kedua, kita bisa coba relight, kita bisa menggunakan generator, menggunakan baterai, dan ada cadangan lagi yang dinamakan TRU. Jadi untuk dari segi Jadi ini keamanan sendiri cukup ini ya, cukup canggih ya sekarang ya. Misalnya siap, luar biasa canggih dibanding sebetulnya. dengan yang pesawat-pesawat dibanding pesawat yang lain, sebelumnya. siap betul. Ini semua sudah fully automatic Sudah kan fully ya? automatic dengan glass cockpit juga, dan untuk engine instrumennya sudah digital, tidak analog menggunakan jarum, cuman memang beberapa ada instrumen Tapi masih yang bisa kan menunjukkan menggunakan ini kan analog. visual Bisa, kan betul, kalau menggunakan diperlukan. visual, betul. Itu juga harus dilatih ya, Matika. Betul. Misalnya kalau cuaca buruk dan ada bagaimana? banyak awan itu. Betul, kita harus tetap berlatih manual karena kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya terhadap instrumen, tetap kita harus punya skill bagaimana menerbangkan secara manual, lalu mengidentifikasi cuaca di luar agar tidak disorientasi, karena pengalaman kami sendiri kalau masuk awan jadi putih semua ini. Iya. Gimana ini kita Nah harus ini mungkin belajar bisa dengan cerita seperti itu. mengenai momen-momen apalagi ketika ya cukup menantang dari segi cuaca ataupun jarak tempuhnya juga cukup jauh dan tingkat kesulitannya untuk mencari ya untuk tempat mendarat ini mungkin Mbak Tika bisa share. Jadi untuk kemampuan-kemampuan tersebut kita sudah dibekali sejak saat sekolah penerbang. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara selama 4 tahun, kemudian menjalani seleksi. Nah di seleksi itu tersebut kami sudah dites apakah ada bakat-bakat terbang untuk seperti mengidentifikasi ini basic-basic penerbangan. Kemudian setelah itu di sekolah penerbang kami dibekali berbagai macam materi, mulai dari penerbangan instrumen, penerbangan visual, sehingga bekal-bekal materi tersebut kami terapkan saat sudah di kedinasan. Mungkin tinggal menyesuaikan dengan tipe pesawatnya saja karena pesawatnya berbeda dari yang waktu pendidikan dulu. Psikologi seorang penerbang tuh harus tenang ya, karena meskipun dalam kondisi kritis, dalam kondisi emergensi, dia harus bisa mengambil keputusan yang tepat, harus bisa menganalisa, sehingga ketenangan itu juga penting. Tapi Mbak Tika ini mengawaki CN 295, tapi apakah ada pesawat lain yang sudah pernah diawaki? Untuk pesawat lain, seperti waktu kami masih pendidikan dulu, kami menggunakan pesawat Grop G120 TPA, kemudian setelah setahun menggunakan Grop, lanjut lagi menggunakan pesawat KT-1B. Kalau Mbak Desi pernah nonton The Jupiters, itu pesawat latih kami juga waktu di Jogja. Kemudian sebelum masuk ke Skadron 2 juga pernah melaksanakan KPTPA, transisi pesawat angkut. Di Malang menggunakan pesawat KASA, kemudian baru saat ini, jadi kurang lebih sudah ada 4 pesawat yang pernah kita terbang. Kalau untuk emergency apakah ada eject gitu? Kalau kita lihat kan ini kan mereka harus lakukan eject seat dan lain sebagainya. Untuk di pesawat tempur salah satu pengamanan ada ejection seat, namun untuk di pesawat angkut tidak ada. Jadi sebisa mungkin kalau di prosedur emergency kami, kita harus semaksimalkan bisa melandingkan pesawat dengan aman meskipun itu dalam kondisi emergency tadi, dan sudah dilengkapi juga prosedur-prosedurnya. Jadi kami bisa mengidentifikasi misalkan ada penunjukan fail pada instrumen, lalu kita melaksanakan checking. Karena gunanya kami ada 2 kru, ada captain pilot dan ada co-pilot. Jadi untuk captain pilot nanti bertugas mengendalikan pesawat, dan co-pilot yang akan membantu mengecek dan mengidentifikasi emergensi apa yang terjadi dan bagaimana untuk penanganannya. Itu udah pernah terjadi? Alhamdulillah saya belum pernah. Yang paling menakutkan atau mencekam atau yang paling mengesankan dari segi level bahayanya itu apa yang dialami? Cuaca buruk termasuk, cuman alhamdulillah pesawat ini dilengkapi dengan weather radar. Jadi sebelum cuaca buruk itu kita temuin, kita sudah bisa mengantisipasi. Sudah bisa mengantisipasi. Oh, di jarak sekian ada awan-awan yang berpotensi hujan, petir dan segala macam. Jadi kita bisa menghindari, betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak mengalami emergensi yang berarti. Ya syukur-syukur jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kan kita bagian dari TNI Angkatan Udara, berarti kan harus ada aspek menjaga kedaulatan, menjaga keamanan, menjaga perdamaian, dan bila
ada hal-hal yang dibutuhkan kan harus siap ya. Betul. Mungkin dari Skuadron Udara 2 sendiri apa? Untuk dalam rangka menjaga kedaulatan, salah satu tugas dari Skadron 2 sendiri melaksanakan patroli udara, patroli maritim udara. Jadi untuk kami sudah ada terjadwal dari komando atas, yaitu melaksanakan pengamanan di Selat Malaka, Mbak, di area Aceh, Medan, Riau, Batam. Nah, di sana kita melaksanakan Di terbang bagian rendah. ini ya, bagian barat ya. Siap, di bagian Selat Malaka, terbang rendah. Kemudian dari situ kita melaksanakan patroli untuk mengecek atau mengantisipasi ada nggak kapal-kapal ilegal atau yang tidak memiliki izin. Terus lalu ada prosedur-prosedur tersendiri yang kita lakukan untuk mengecek, oh ini kapalnya punya izin atau tidak, itu salah satunya. Kemudian untuk di sisi lain kita juga membantu penugasan-penugasan angkatan udara seperti deploy pasukan, misalkan dibutuhkan. Waktu itu yang pernah ke Papua, jadi ada pertukaran pasukan yang jaga di sana, kita membantu untuk deploy pasukan tersebut salah satunya. Iya. Demikian. Dan ini di Skadron Udara 2 sendiri kan tadi ada 26 ya Betul. pilot totalnya, tapi secara keseluruhan anggota skuadronnya ada berapa, Mbak Tika? Untuk secara keseluruhan Skadron 2 terdiri dari sekitar 146 orang, terdiri mulai dari penerbang, lalu perwira teknik, flight engineer, loadmaster, dan juga ground crew. Ya, nah dari awal Tika memang khusus untuk jadi penerbang ya pendidikannya, atau harus melewati tahap-tahap lain lah sebelum bisa menjadi penerbang? Jadi waktu kami lulus di Akademi Angkatan Udara, seluruh lulusan tersebut dites untuk menjadi penerbang. Jadi siapa yang seluruh capable ya? Semuanya mengikuti tes izin. Jadi mulai dari tes akademik lagi, seperti tes ulang masuk, namun ditambah dengan aptitude test, tes bakat terbang lalu. Dan setelah pelaksanaan tes tersebut, maka nilainya diakumulasi, diolah oleh pimpinan, dan kemudian barulah muncul nama-nama, oh ini yang bisa jadi penerbang A, B, C, D, E. Baru kemudian jadi ada kualifikasi khusus betul, yang mereka cari. yang lulus baru melaksanakan pendidikan sekbang di Yogyakarta. Ya, kalau tidak lulus Kalau tidak lulus, tugas lain mungkin. betul, ada dibagi ke korps lain, mulai dari administrasi, elektro, teknik, lalu juga ada pasukan khusus. Jadi dari awal Mbak Tika memang sudah ini ya, lulus langsung jadi penerbang. Alhamdulillah. Itu kira-kira yang dicari itu apa ya? Dan kalau boleh saya tanya, dari jumlah yang istilahnya calon calon TNI Angkatan Udara ini, berapa persen ya perempuan yang biasanya mendaftar menurut Tika? Biasanya untuk secara keseluruhan satu Indonesia atau? Ya, yang khusus untuk yang di siap. Skuadron Udara 2 itu sendiri Siap. ya, pengamatan ada banyak nggak atau? Kalau untuk yang Wara sendiri, di rating saya totalnya kan ada 10 izin, dan yang lulus menjadi penerbang 3 orang, kemudian yang masuk ke Skadron 2 hanya saya, yang lain ditempatkan di skadron yang lain. Jadi nggak banyak ya perempuan yang... Betul, tidak banyak, karena bukan tergantung dari jumlah yang ditargetkan, namun berapa orang yang bisa lulus. Jadi kalau seperti contoh junior saya yang 1 tahun di bawah saya, hanya 1 perempuannya izin dari 1 angkatan tersebut. Karena mungkin yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi ya hanya 1 orang tersebut. Tapi yang ikut ujian berapa orang? Seluruhnya ikut, yaitu 10 orang. 10 orang gitu. Tapi kalau yang pria berapa orang? Yang pria sekitar 90 izin, karena 1 angkatan rata-rata totalnya 100. Jadi persentasenya masih sedikit sekali ya. Mbak Tika, kira-kira kualifikasi kan ini pasti bukan masalah laki atau perempuan ya, tapi yang dicari kan kemampuan, kemampuan. Nah, apa-apa betul. saja waktu itu yang membuat Tika sendiri lulus dan lolos? Kalau menurut kami sepertinya diperhitungkan juga selain aspek kesehatan, karena kami dicek ulang bagaimana kondisi kesehatan kami. Apabila ada yang kira-kira tidak bisa mendukung dalam hal penerbangan, maka akan gagal juga. Lalu mulai dari psikologi, kalau yang menurut kami psikologi seorang penerbang tuh harus tenang ya, karena meskipun dalam kondisi kritis, dalam kondisi emergensi, dia harus bisa mengambil keputusan yang tepat, harus bisa menganalisa, sehingga ketenangan itu juga penting. Kemudian selain itu termasuk dari bakat terbang yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita handling atau controlling pesawat, kita juga itu termasuk salah satu materi tes, sehingga menurut saya juga menentukan untuk menjadi seorang penerbang. Luar biasa, ini menyenangkan Tika menjadi pilot. Dari kecil cita-cita saya ingin jadi penerbang.
Dulu malah sebetulnya saya pengen jadi guru, Mbak Desi. Pengennya jadi guru, pengen ngajar gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, karena di SD SMP saya pun orang tua kan tidak ada basic militer di sini, jadi nggak kenal saya dengan angkatan udara. Saya taunya tentara itu angkatan darat. Gitu. Mungkin untuk cerita ini kita turun lagi ya di siap, sini, tapi yang saya tuh betul-betul kagum ya, karena ternyata tidak banyak, pertama tidak banyak ya perempuan yang istilahnya ingin menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara, dan bahwa ada 2 sekarang di Skuadron Udara 2 saja sudah luar biasa, tapi seharusnya ke depan lebih banyak lagi tika-tika lainnya, karena ya kita kan memerlukan orang-orang yang the best ya, yang bangsa ini kita bisa berikan. Kita akan lanjutkan nih, Insight with Desi Anwar masih akan kembali, mungkin Mbak Tika kita turun ke bawah. Ke bawah melihat pesawat dari luar. Oke, siap Mbak Desi. Mungkin harapannya dengan ya, adanya lebih banyak betul, jadi lagi bisa membagikan pengalaman kepada lebih banyak wanita di Indonesia, sehingga mereka memiliki motivasi dan ketertarikan untuk menjadi seorang wanita angkatan udara. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, langsung dari hangar Skuadron Udara 2 di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Saya ditemani oleh seorang penerbang yang sangat cool banget. Tika Yustika Sari Diana Putri, Letnan kedua dari Korps Penerbang, dan Tika mengawaki ini CN295. Tadi kita udah sempat di kokpit ya, dan Tika tadi mengatakan bahwa nggak terlalu susah-susah, gampang ya. Betul. Mengawaki pilot pesawat ini. Pesawat CN295 ini ya. Betul, Mbak Desi. Ya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya prestasi Tika ini luar biasa, karena walaupun sekarang sudah ada yang namanya Hari Ulang Tahun Wara yang ke-61, ternyata jumlah Sri Kandi atau perempuan yang menjadi bagian ya, khususnya Korps Angkatan Udara ini masih sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim ya. Jadi luar biasa. Mungkin ada teman-teman khususnya yang ingin ya bercita-cita jadi penerbang, mengikuti jejak Tika, yang usianya sekarang berapa? Sekarang 26 tahun. 26 tahun, jadi masih muda tapi sudah menjelajahi seluruh pulau ini. Kira-kira apa-apa saja pendidikan yang harus dilalui, di mana, seperti apa, dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang penerbang yang andal, yang bisa mengawaki CN295 yang lumayan besar ya? Lumayan. Baik, dari untuk pendidikan sendiri, pertama saya melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Udara selama 4 tahun, Mbak Desi. Di sana kami menerima. Itu di mana? Di Malang? Di Magelang. Di Jogja. Di Jogja. Siap. Jadi 1 tahun pertama kita di Magelang, kemudian 3 tahun setelahnya kita di Jogja. Lalu di situ kita menerima pendidikan dasar-dasar kemiliteran, mengubah mindset sipil kami menjadi seorang militer, seorang prajurit itu seperti apa, terutama sebagai prajurit Angkatan Udara yang berjenis kelamin perempuan, menjadi wara terutama. Kemudian setelah melaksanakan pendidikan 4 tahun, kami lulus melaksanakan tes kembali untuk memilih prajurit-prajurit yang qualified untuk menjadi seorang penerbang. Setelah setelah melaksanakan tes-tes, rangkaian tes tersebut, diterimalah sekitar 30-an prajurit untuk dididik kembali menjadi seorang penerbang, sehingga kami melaksanakan pendidikan lagi di sekolah penerbang selama kurang lebih 18 bulan. Jadi total berapa lama pendidikannya sebelum bisa mengawaki pesawat? 5 tahun 8 bulan, kurang lebih hampir-hampir 6 tahun. Kemudian setelah melaksanakan pendidikan di sekolah penerbang, barulah kami ditempatkan di satuan-satuan di Skadron Udara di Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, ini tadi harus ada perubahan mindset kan. Betul. dari warga sipil menjadi prajurit. Nah, ini bagaimana, dan apakah ada tes-tes khusus atau perhatian khusus kepada perempuan gitu? Atau
semuanya sama saja Di ya, sana kami latihan yang harus betul, dilalui itu sama betul. dan tidak ada perbedaan. Kami di selama pendidikan di Akademi Angkatan Udara kurang lebih sama dengan yang laki-laki, sehingga kami lari ya bersama-sama, lalu latihan senjata sama-sama, kemudian makan belajar di ruang belajar juga sama-sama. Jadi kurang lebih Jadi tidak ada perhatian betul, khusus tidak ada apapun. khusus pada kami yang perempuan. Bisa ini sharing pengalamannya seperti apa waktu itu dan bagaimana teman-teman rekan lain khususnya yang ini kan biasanya kan identik ya dengan kalau militer itu lebih identik dengan kaum pria kan. Betul. Apa ini pengalamannya atau tantangannya atau yang seru-seru? Kalau salah satu tantangan mungkin untuk saya sendiri tidak biasa dengan segitu banyak laki-laki dan segitu sedikit perempuan. Biasanya kan mungkin seimbang begitu ya. Nah di sana alhamdulillah teman-teman saya juga sangat support, baik itu sesama laki-laki ataupun kepada kami perempuannya. Mereka sangat mendukung dan apabila kami kesulitan pun mereka bantu. Jadi betul-betul seperti keluarga baru lah, meskipun kita berbeda gender atau segala macam. Tapi kita semua mengesampingkan itu, kita sama-sama pendidikan, sama-sama ingin lulus dan menjadi seorang perwira yang baik. Alhamdulillah saling support dan menjadi keluarga. Nah, untuk menjadi penerbang ini sendiri kan harus ada tes lagi kan tadi, dan ternyata Tika salah satu yang lolos. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira apa sih karakteristik yang dicari ya, baik secara kemampuan maupun skill, tapi secara kepribadian dan mental yang dimiliki bagi seorang penerbang? Tadi kan sudah disebut ya harus kalem ya. Kalau pilotnya panik apalagi penumpangnya. Penumpang, betul sekali. Tapi apa secara keseluruhan dan apa yang ini harus dimonitor terus-menerus? Untuk secara keseluruhan yang pertama mulai dari aspek fisik, kita sangat diperhatikan dan harus memperhatikan juga bagaimana kondisi jasmani kita, bagaimana kebugaran dan kesehatan tubuh kita, dan itu pun kami melalui pengecekan rutin setiap tahun. Jadi ada namanya medical check up untuk mengecek kesehatan para penerbang dan memantau apa yang kira-kira bisa menjadi potensi penyakit atau dan segala macam, sehingga bisa diantisipasi sejak dini dan penerbang tersebut bisa tetap sehat. Itu salah satunya dari aspek fisik. Kemudian dari mata harus ini ya, nggak boleh pakai kacamata. Kontak lensa sekarang apakah betul, diperbolehkan, Tika? Kalau saat pertama kali tes menjadi penerbang tidak boleh. Tidak boleh. Namun apabila seiring berjalannya waktu otomatis kan kita akan berkurang kemampuannya. Betul, itu diizinkan dengan ada batas tertentunya. Begitu. Kemudian dari aspek mental seperti yang kami sebutkan tadi, butuh ketenangan ya. Ada tes psikologisnya juga ya? Betul, ada tes seperti psikologi. apa itu? Tes psikologinya seperti tes psikologi normal, namun ada tambahan beberapa item memang. Jadi kalau yang saya alami semacam ada tes untuk simulator seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan yang dalam pesawat, seperti contohnya, tapi permasalahan yang simple sebenarnya, seperti kita mempertahankan ketinggian, altitude, lalu kecepatan pesawat yang kita butuhkan. Nah, itu kita seperti main game. Di situ dites kira-kira apakah kita punya kemampuan atau tidak untuk melakukan hal itu. Iya, dan tentu saja kesehatan sangat-sangat penting ya. Betul. Tapi kalau dari segi jam kerjanya, ini kan ada di Skuadron Udara 2 ini kan ada 26 gitu. Itu bagaimana membuat semacam schedule-nya gitu, berapa hari atau berapa jam per hari, dan bagaimana supaya tidak, tadi kan aspek kelelahan, fatigue. Ya, betul. Jadi di tiap-tiap skadron, di Skadron Udara 2 juga kita memiliki protap namanya lambang J, yaitu keselamatan terbang dan kerja. Di situ sudah diatur berapa jam sehari pilot tersebut boleh terbang, lalu atau flying hours, kemudian ada ditentukan juga working hours. Itu dan berapa istirahat minimal. Kalau untuk flying hours kita maksimal terbang selama 8 jam sehari. Kemudian untuk working hours-nya yaitu 12 jam. Jadi dari situ kita bisa memperkirakan apabila misinya ternyata jaraknya cukup jauh, maka harus kita perhitungkan kira-kira akan kena atau tidak aspek kelelahan tadi di flying hour maupun working hours-nya. Mungkin. Ya, nah, Tika, menyenangkan nggak sih menjadi pilot? Menyenangkan, Mbak. Alhamdulillah. Dengan menjadi pilot saya bisa menjelajah ke berbagai tempat di Indonesia, bisa melihat Indonesia seluas ini loh, nggak cuma di Jawa. Kemudian setelah itu
saya mendapatkan banyak banget pengalaman, ketemu orang banyak, dan alhamdulillah bisa membantu orang-orang juga, melihat mereka senang kan juga kebanggaan dan kesenangan sendiri buat Tapi kita. kan tadi katanya cita-citanya ingin jadi guru. Jadi bagaimana perjalanan untuk akhirnya jadi penerbang gitu? Karena asal saya dari Lumajang, Jawa Timur, Mm-mm. Mbak, tempatnya agak jauh, deket gunung begitu kan. Cantik kok, saya sudah pernah ke Lumajang. Jadi di tempat saya sendiri, saya tidak mengenal namanya Angkatan Udara. Yang saya tahu tentara ya Angkatan Darat kan, yang biasanya saya temui di rumah saya di Lumajang. Kemudian saat SMA saya sekolahnya cukup jauh di Magelang, di SMA Taruna Nusantara. Iya. Kemudian dari sanalah baru, oh ternyata TNI itu nggak cuma Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Kemudian dari kakak tingkat saya datang ke sekolah saat itu, ke SMA, kemudian memberikan inspirasi, sharing pengalaman, yang ada yang jadi Angkatan Udara, Angkatan Laut. Dan dari situ tumbuh ketertarikan, oh kayaknya saya tertarik menjadi seorang perwira Angkatan Udara gitu. Iya, dan ini harusnya kan jadi inspirasi bagi Amin. yang lain. Tapi menurut Tika, kenapa ya kurang banyak gitu yang tertarik untuk, mungkin bisa inilah promosi supaya lebih banyak ya perempuan yang ikut menjadi wara ini, sehingga hari ulang tahun waranya itu juga bisa jauh lebih meriah Lebih meriah. dengan Sri Kandinya. Dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan gitu jumlah ya. yang lebih banyak, dan ternyata ini suatu bukan saja pekerjaan tapi tugas yang mulia ya. Betul, Mbak Ijin. Untuk saya sendiri mungkin belum banyak terekspos untuk penerbang wanita, dan karena jumlahnya sedikit jadi kita cenderung kurang dikenal tadi, Iya. sehingga mungkin banyak yang belum bisa mengambil motivasi seperti itu ya, Mbak. Seperti saya sendiri, saya tahu Angkatan Udara juga karena ada kakak tingkat yang promosi, ada yang mengenalkan, jadi dari situ timbul ketertarikan. Mungkin harapannya dengan Ya, adanya lebih banyak, ya lebih betul. banyak Jadi lagi. bisa membagikan pengalaman kepada lebih banyak wanita di Indonesia, sehingga mereka memiliki motivasi dan ketertarikan untuk menjadi seorang wanita Angkatan Udara. Iya, dan motivasi ini penting ya. Dan ternyata kalau lihat dari skill atau kapasitas maupun kemampuan ini kan sama saja kan ya. Betul. Ketika di lapangan tidak ada merasa bahwa jadi perempuan itu sesuatu yang menjadi penghalang. menjadi penghalang, sebetulnya. tidak kan? Tidak, Mbak Izin. Alhamdulillah, meskipun saya perempuan, saya tetap bisa berusaha untuk mengimbangi rekan-rekan saya yang laki-laki, dan sampai sejauh ini alhamdulillah masih bisa kok mengimbangi, masih lancar gitu, sehingga saya yakin di luar sana mungkin banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin menjadi seorang pilot, ingin menjadi seorang penerbang militer, mungkin minder dengan gendernya sebagai perempuan, namun harapannya saya bisa memberikan inspirasi dan motivasi, ternyata bisa kok, Dan asalkan iklim kita tetap dan semangat. iklim esprit de corps-nya itu ada ya. Tetap ada, baik dengan laki-laki maupun dengan rekan saya yang perempuan, kita udah benar-benar kayak keluarga banget. Iya, karena kan kita kan apalagi selama ini kan identik dengan laki, Dunianya jadi laki-laki, sebenarnya ini bisa siapa saja kan yang membawa. Betul, ya. asalkan memiliki kemampuan, semangat. Karena saya saat ini sebagai seorang kopilot, saya harapannya tetap bisa melanjutkan kualifikasi dan profesi yang dibutuhkan, mulai dari menjadi kapten pilot, lalu menjadi seorang instruktur pilot, lalu kemudian menjadi pilot VVIP. Saya harapannya bisa mencapai kualifikasi tersebut. Ini kan pesawat lebih ke misi ya. Betul. Kalau di pesawat tempur bagaimana? Tertarik nggak Tika untuk mengawakinya? Atau apakah ada kesempatan itu? Karena setelah lulus dari sekolah penerbang kita sudah dibagikan kedinasan, dibagikan skadron, kemungkinannya sangat kecil untuk kita bisa pindah gitu. ke skadron yang lain. Jadi meskipun sesama pesawat angkut, tapi tidak bisa geser atau mengawaki pesawat yang lain. Jadi saya sudah dapat CN295, saya akan mengawaki CN295 ini sampai
ke jenjang kapten pilot, instruktur pilot, dan sampai mungkin insya Allah menjadi komandan skadron. Iya. Berapa tahun lagi itu bisa? Masih mungkin 10-15 tahun ke 15, depan. jadi masih Masih lumayan ya, panjang. masih panjang Betul, perjalanannya. masih Kita kan biasanya sebagai penumpang ya. Tapi kan tanggung jawab ini Siap. semua di Betul. pilot dan Di pilot. co-pilotnya. Betul. Apa yang dirasakan dan bagaimana ini untuk Em, fokus gitu? Betul, kalau awal-awal mungkin ya ada rasa deg-degannya juga ya Mbak, karena kan tidak terbiasa. Namun seiring dengan bertambahnya jam terbang, kita biasa mengawaki pesawat, bukan berarti menyepelekan, namun kita sudah menjadi lebih tenang dan lebih bersahabat lah dengan lingkungan pesawat dan lingkungan terbang di udara begitu. Sehingga jadi rasanya udah kayak naik mobil gitu kan, udah Iya. lama-lama terbiasa seperti itu Mbak. Tapi tantangan terbesar apa? Apalagi kalau misalnya harus menempuh jarak jauh. Nah itu apa yang dilakukan? Karena kan tidak melulu, apalagi kalau pesawatnya kan sudah otomatik ya. Siap. Kalau sudah cruising altitude, apa biasanya yang ini? Apabila sudah cruising namun kita masih ada waktu, kadang-kadang antara co-pilot dan captain pilot kita sharing ilmu juga Mbak. Jadi kita melihat kokpit, lalu kita dari kaptennya memberikan ilmu, oh ini loh, ini kalau kejadian ini nanti akan seperti ini, antisipasinya begini, penanganannya seperti ini. Karena tidak jarang juga kita saling membuka buku, kita refresh lagi Mas tentang prosedur-prosedur emergency, sehingga untuk meningkatkan awareness kita juga dan terus-menerus refresh apabila ada terjadi sesuatu permasalahan, kita tahu action apa yang dilakukan, Anda berbuat apa, saya berbuat apa, jangan sampai kru di dalam kokpit tersebut membebani seorang yang lainnya. Iya, nah ini kan 8 jam per hari ya. Betul, Ini berapa 8 jam. kali seminggu kalau Tika sendiri rata-rata terbang? Untuk maksimum kan di 8 jam per hari ya Mbak, terkadang Tapi kita nggak tiap hari kan? Atau? tidak, sudah akan bergantian dengan yang lain, sehingga untuk mengurangi fatigue tadi, jadi biasanya sekitar 2 hari atau 3 hari nanti kita sudah change, yang krunya besok yang terbang sudah setting kru yang lain. Nah kalau tidak terbang apa-apa saja kegiatannya? Kalau tidak terbang, kita kembali melaksanakan tugas kita sebagai seorang perwira militer Angkatan Udara. Ada tugas-tugas administrasi juga yang harus kita kerjakan, kemudian tugas-tugas di kantor ataupun pemeliharaan pesawat, begitu Mbak. Selain terbang. Kalau untuk menjaga kesehatan, kebugaran, supaya mentalnya langsung selalu bisa fokus. Untuk menjaga kebugaran sendiri, kita ada hari-hari olahraga juga di skadron. Jadi dari komandan mewajibkan, pokoknya di hari Selasa, Rabu, dan Jumat kita harus melaksanakan olahraga, terserah baik itu olahraga permainan ataupun olahraga mandiri, mau itu kita boleh lari atau Tika seperti yang sendiri tadi apa? pagi volley. olahraganya? Kalau saya sendiri paling lebih senang lari sih, lari keliling di lanut gitu. Jadi tetap jangan sampai karena pekerjaan kita yang banyak dengan misi yang cukup padat juga, kita melupakan aspek kesehatan dan kebugaran kita. Jadi tetap harus ingat buat berolahraga dan menjaga kesehatan. Oke. Nah ini kan masih muda ya di karirnya, baru 2 tahun dan Tika sendiri masih sangat muda, 26 tahun. Kira-kira apa cita-citanya, ingin mengikuti jenjang karir yang ada di Angkatan Udaranya atau apa lagi yang ingin Untuk dilakukan? secara profesi, karena saya saat ini sebagai seorang kopilot, saya harapannya tetap bisa melanjutkan kualifikasi dan profesi yang dibutuhkan, mulai dari menjadi kapten pilot, lalu menjadi seorang instruktur pilot, lalu kemudian menjadi pilot VVIP, VIP. Saya harapannya bisa mencapai kualifikasi-kualifikasi tersebut. Dan itu ada ujiannya sendiri? Betul, ada ujiannya sendiri. Jadi apabila kita mau dipromosikan menjadi seorang kapten pilot, maka akan ada tahapan tes dalam materi terbang yang harus dilakukan oleh para instruktur. Kemudian setelah kita lulus tes tersebut, barulah kita diajukan untuk sebagai naik pangkat lah. Betul, naik pangkat secara kualifikasi di penerbangan. Kemudian untuk secara jenjang karir sendiri, harapannya sih saya bisa terus berkembang di Angkatan Udara dan
naik pangkat sesuai dengan waktunya, kemudian untuk ini berapa tahun sekali ya ada kesempatan yang dibuka untuk promosi? 5 tahun. 5 tahun ya. Kemudian nanti juga ada tes-tes atau sekolah-sekolah untuk kenaikan pangkat tersebut. Harapannya saya bisa melaksanakan tepat waktu sehingga terus berkarir di Angkatan Udara. Kalau 20 tahun dari sekarang jadi apa ini bayangannya? 20 tahun dari sekarang, apabila dikasih izin sama Allah, mungkin bisa menjadi komandan skadron atau ya jabatan yang lain. Wow, luar biasa. Dan menurut saya ini Tika harus sering-sering mengunjungi sekolah dan memberikan inspirasi, karena ini merupakan salah satu, bukan pekerjaan ya, tapi ada panggilan. Betul. Ya, panggilan dan pengabdian pada negara. Dan panggilan yang sangat-sangat unik ya. Dan seharusnya perempuan juga, kalau kita sudah melihat, ternyata kan bukan masalah keterbatasan fisik dan lain sebagainya, tapi lebih ke masalah kemampuan, skill dan kemampuan. Skill dan kemampuan ya. Motivasi paling besar dari orang tua. Jadi ketika saya misalkan udah lelah atau udah mulai kepikiran, wah saya udah kayaknya mau menyerah begitu, saya ingat lagi orang tua saya udah sangat-sangat berjuang juga untuk tetap mendukung saya biar ada di Angkatan Udara, kemudian melihat wajah senyum dan bangganya mereka, itu jadi keinget lagi, oh saya nggak boleh nyerah nih. Ketika mungkin kita ingin memotivasi teman-teman di sini ya, apalagi adik-adik kelas ini, ketika orang tua Tika tahu Tika ingin menjadi penerbang, apa mereka mendukung? Alhamdulillah kedua orang tua saya sangat support, baik menjadi tentara, kemudian ketika saya sampaikan alhamdulillah lulus seleksi menjadi calon siswa penerbang, kemudian orang tua saya sangat bahagia, bangga, dan sangat mensupport, sangat memberikan motivasi apapun itu yang saya lakukan, insya Allah mereka dukung. Oke, tapi apa yang harus dimiliki untuk motivasi itu tetap ada? Untuk dari saya sendiri, motivasi paling besar dari orang tua. Jadi ketika saya misalkan udah lelah atau udah mulai kepikiran, wah saya udah kayaknya mau menyerah begitu, saya ingat lagi orang tua saya udah sangat-sangat berjuang juga untuk tetap mendukung saya biar ada di Angkatan Udara, kemudian melihat wajah senyum dan bangganya mereka, itu jadi keinget lagi, oh saya nggak boleh nyerah nih, ada orang tua dan adik saya yang saya harus selalu buat bangga dan sayang gitu sama saya. Iya, dan adiknya juga sudah ikut ya dalam ini, ingin juga jadi penerbang. Untuk adik sepertinya kurang ya, dia maunya jadi dokter, jadi sekarang maunya jadi kuliah dokter. Iya, tapi yang menarik kesehatan. Ini bukan cita-cita dari kecil kan? Bukan, betul. Ini sesuatu yang baru Tika ketahui ketika ketemu dengan teman-teman di Magelang kan? Betul. Bahwa ada yang namanya pelatihan semacam ini dan profesi seperti ini. Betul Mbak Izin. Jadi nggak terlambat ya bagi yang belum punya cita-cita. Saya juga dulu tidak ada bayangan bakal mengawaki sebuah pesawat. Bayangannya cuma, oh ya nanti besar mau jadi guru. Mungkin pengaruh selama sekolah, mendapat banyak pengalaman orang-orang lain, mendapatkan informasi, akhirnya berubah pikiran. Situ. Jadi mungkin buat yang lain yang mungkin belum kenal juga dengan Angkatan Udara atau dengan dunia penerbangan, masih banyak waktu insya Allah. Ya, masih banyak waktu untuk mengenal profesi ini yang ternyata sangat menyenangkan. Tapi kalau dari segi tantangan ya, yang selama ini dan mungkin harus diantisipasi, ya apa-apa saja yang tantangan sendiri, terutama di penerbangan ya Mbak. Seperti tadi sudah sempat saya singgung, apabila kita menangani hal-hal emergency, kadang secara otomatis kita akan merasa panik dan wah kenapa ini begitu kan. Tapi itu juga menjadi materi pembelajaran buat saya, gimana saya harus tetap tenang apapun kondisinya, tetap harus bisa berpikir jernih sehingga mengambil keputusan di masa-masa kritis di keadaan darurat itu saya tidak salah langkah yang dapat membahayakan kru saya maupun penumpang-penumpang yang saya bawa. Itu
cukup tantangan yang besar. Iya, dan ini harus dilatih terus-menerus ya. Betul, harus dilatih dan dipertahankan ketenangan itu. Iya. Nah, untuk tetap kalem itu apakah ada latihan khusus yang dilakukan Tika supaya tidak panik, supaya tetap fokus, supaya tidak dikuasai rasa takut maupun rasa tidak bisa mengontrol gitu, itu bagaimana? Kalau menurut saya utamanya adalah mempersiapkan diri ya Mbak. Segala sesuatu yang terjadi, segala satu kemungkinan yang terjadi nanti di saat kami terbang itu bisa sebagian besar bisa kita persiapkan dari bawah. Oleh karena itu untuk saya sendiri harus banyak belajar memantapkan prosedur-prosedur emergensi maupun prosedur-prosedur normal, bagaimana mengatasi hal satu dengan yang lainnya, sehingga ketika bekal saya sudah cukup atau paling tidak minimal sudah ada, ketika di pesawat nanti saya tidak merasa kepanikan yang berlebihan, karena kalau saya tidak tahu otomatis saya akan takut saja tapi nggak tahu harus berbuat apa. Kuncinya ini ya persiapan, mempersiapkan diri diri setiap tapi terbang. Pernah ada rasa panik gitu? Pernah nggak ada satu saat wah merasa aduh ini apa yang harus saya lakukan? Pernah kejadiannya malah waktu itu masih sekolah penerbang. Jadi setelah ada materi tes, kemudian kita dirilis terbang solo, jadi benar-benar terbang sendiri tanpa ditemani instruktur. Nah pada saat itulah ada muncul indikator caution di instrumen saya. Ini pesawat kaget. Apa waktu itu pesawatnya pesawat Grop di Jogja. Kecil kan? Betul, lebih kecil dari ini, cuman isinya 2 orang. Nah kebetulan saya udah dilepas solo sendirian, tahu-tahu muncul di instrumen, wah ini kenapa ini? Betul, terus dah kita tetap tenang dulu, calling, kita sampaikan ke tower ada permasalahan apa yang muncul, kemudian setelah itu alhamdulillah bisa landing dengan selamat gitu. Saat itu. Luar biasa. Tapi selain jadi penerbang, khusus untuk tugas-tugas lainnya apa saja yang bisa dilakukan ya? Mungkin bagi ya teman-teman, saya mau masuk ya akademi Angkatan Udara, tapi nggak ingin jadi penerbang, tapi apa saja tugas yang lain yang bisa dilakukan? Jadi selain korps penerbang sendiri, banyak korps-korps yang lain seperti administrasi, pembekalan, lalu teknik, lalu korps elektronika, kemudian ada juga korps pasukan, dan ditambah juga ada korps navigator yang sebagai pembantu penerbang juga. Jadi untuk Angkatan Udara sendiri tidak sempit hanya di penerbang saja, namun luas sekali kesempatan untuk mengabdi menjadi wanita Angkatan Udara. Yang paling menyenangkan mengenai pekerjaan ini apa? Yang paling ada menyenangkan. Ada nggak momen yang biasanya kan orang kerja melakukan hal yang sama, ada kejenuhan atau bosan dan lain sebagainya, ini bagaimana? Yang paling menyenangkan justru. Buat saya sendiri setiap penerbangan menyenangkan Mbak Desi, karena selalu ada hal baru yang kita pelajari selama penerbangan. Selain itu kita landing di kota-kota yang belum pernah saya kunjungi, kemudian bertemu dengan orang-orang banyak, dan ada kesempatan untuk melihat-lihat, untuk betul, apabila kita ada kesempatan untuk menginap di kota tersebut atau istilahnya RON, kita bisa explore daerah situ, makanan di situ. Jadi selain terbangnya kita juga dapat mencicip kuliner-kuliner gitu kan, ketemu dengan teman-teman. Dapat ini waktu libur nggak kalau waktu libur dan berapa lama dalam setahun? Untuk ada cuti, kalau setahunan itu ada cuti lebaran dengan ada cuti tahunan Mbak. Cuti tahunan totalnya 12 hari, 6 hari di semester yang pertama, 6 hari di semester kedua. Biasanya apa yang dilakukan kalau udah masa cuti? Kalau cuti pulang kampung, minta masakan ibu udah. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, tapi sekarang dia tinggalnya di mes ya. Betul. Happy nggak di mes? Makanannya oke. Makanan enak, kemudian ada yang masakin juga, dan teman-teman juga ya seru lah gitu, tinggal bersama teman-teman, kita sering ngobrol, sering ada hiburan apa saja, jalan-jalan juga. Kalau di mes paling biasanya kadang kita nonton TV bareng, atau kita jalan-jalan sama anak mes ke GBK, kita olahraga bareng, kita nonton film di luar gitu. Jadi tetap rame dan tidak tidak stres. Oke. Tika, ini luar biasa. Tapi mungkin terakhir ya, kesehariannya seperti apa? Mungkin dari bangun tidur, kemudian sampai misalnya harus terbang hari itu, apa saja yang dilakukan? Nah,
yang secara rutin dan harus ya untuk Dilakukan, mengecek gitu, siap. kelayakan dan keselamatan pesawat itu sendiri. Untuk persiapan sebelum terbang sendiri, biasanya kita hadir 2 jam sebelum jadwal penerbangan. Lalu setelah hadir di skadron, betul kata Mbak Desi tadi, kita mengecek dari luar atau eksterior check, kita mengecek adakah komponen-komponen yang tampak secara visual yang mungkin ada kerusakan atau ada yang tidak baik, itu agar bisa dilaporkan. Setelah melaksanakan exterior check, lalu kita melaksanakan namanya cockpit preparation di dalam. Kita cek engine instrument, kita cek segala macam instrumen pembantu kita dalam pesawat. Itu ada Lalu checklistnya gitu yang harus. ada, betul Mbak Desi, ada checklistnya yang harus kita tepati dan kita penuhi nih setiap hari sebelum kita terbang. Kemudian setelah melaksanakan checking pesawat, kita juga cek cuaca dari tempat kita berangkat dan tempat yang akan kita tuju, bagaimana tren cuacanya, apakah hujan atau ada antisipasi khusus yang perlu kita waspadai. Kemudian setelah itu kita melaksanakan briefing dengan kru pesawat yang akan terbang. Kita sampaikan, oh weathernya seperti ini, lalu mengingatkan kembali apa tugas masing-masing dari kru. Lalu barulah setelah itu kita mulai melaksanakan penerbangan. Kalau misalnya di tengah perjalanan tiba-tiba kaptennya tidak bisa lah menjalankan tugasnya, Tika yang harus Betul, apabila kapten ya, secara mungkin dia tiba-tiba pingsan atau incapacity, sakit, siap tidak bisa incapacitated. melanjutkan, maka co-pilot yang saat itu harus bisa menghandle dan melandingkan pesawat dengan aman. Dan bisa ya dilakukan Insya dengan Allah, baik. alhamdulillah. Wow, luar biasa. Saya tuh selalu salut ya, karena ya kita jadi penumpang pesawat terbang saja kan sudah deg-degan, Betul. apalagi ada turbulence di luar, tapi menjadi pilot dan bisa mengawaki